Dia adalah Dennis Huber, usianya 23 tahun. Di tanggal 3 Juni 1991 dia itu sedang menyetir nih pulang ke rumahnya dari acara konser. Dia nonton konser Morrissey, seorang penyanyi di Inglewood, California. Dia tuh ditemani sama temannya pacarnya. Awalnya sih mereka akan pergi bareng nih. Dia akan bareng pacarnya bernama Steven. Tapi karena Steven ini di last minute malah dia harus kerja, terus dia ngubungi temannya gitu ya. Hai Robert, tolong ya gantiin aku, soalnya aku nggak bisa nih nemenin pacar aku. Nah jadinya Robert lah yang nemenin si Dennis ini. Nah Robert sih kayak kaget juga sih lihat pandangan pertama sama si Dennis, cakep banget nih cewek gitu, karena ya lihat dari penampilannya cakep kan. Nah mereka pun pergi nonton konser yang mana berakhir sampai jam 11 dari jam 8. Tapi mereka nongkrong dulu di cafe. Nah ini kan keluarganya kan sekarang panik nih ya, karena lihat kok putri saya nggak pulang-pulang sampai pagi hari juga udah nggak pulang. Mereka juga kecarian, mungkin nginap di rumah temennya gitu. Dan akhirnya di sore harinya mereka ngubungi temannya cewek ini, tapi nggak ada, nggak ada loh. Mereka juga bingung kan, dia ngubungin juga pacarnya nggak ada, pergi malah sama si Robert. Nah Robert juga bilang, aku terakhir di drop sama dia tuh jam 2:05, mungkin aku nggak tahu, mungkin ya gimana ada temennya juga ada yang ngelapor pada saat dia itu pulang kerja atau gimana, dia melihat mobilnya si cewek ini parkir di jalan dalam kondisi lampunya kedip-kedip gitu, kayak pokoknya kayak emergency lah, darurat. Nah orang tuanya si Dennis ini pun merasa udah kayak kaget gitu kan, gimana sih apa yang terjadi, kenapa anak aku nggak pulang, dan sementara mobilnya ditemukan. Jadinya di tahun 1991 ini polisi tuh hanya kayak berakhir dengan memeriksa kasus ini lah, karena kayak nggak ada titik cerah gitu, titik terang ada apa yang terjadi. Yang mereka tahu, mereka menemukan stalking di dalam mobil itu, tapi tanpa ada orangnya. Orang yang punya mobil itu mana gitu, hanya ada mobilnya aja terparkir di situ. Kalau orang sudah mencurigai karena mobilnya ini terparkir itu karena dalam kondisi banyak kempes, bisa jadi wah dia diculik dia atau gimana nih. Pokoknya orang udah mikir itu yang kejadian buruk lah, karena kok bisa begini kejadiannya gitu loh, orangnya nggak ada nongol sama sekali. Lalu polisi pun karena masih kurang bukti atau gimana, teman-temannya juga diperiksa, nggak ada, mereka punya bukti kuat alibi kalau mereka nggak ada sangkut pautnya dalam kehilangan. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1994 kan ini kan masih dalam kasus ya, mungkin kayak ditutup lah ya, karena nggak tahu juga siapa sih pelakunya gitu, atau di mana orangnya sekarang, masih hidup atau udah nggak ada gitu. Terus setelah itu di tahun 1994 ada nih pasangan ya, udah tua ya, jadi mereka itu kayak abis pindahan mungkin mau ngecat rumah. Mereka itu ketemu, jadi si wanita ini, ibu ini ketemu sama seorang pria di salah satu supermarket, toko gitulah, melihat dia habis beli cat. Nah si cowok yang nyamperin dia ini bilang, aku juga punya kok, jual cat kok, nanti kamu bisa nongkrong ya, bisa datang ke tempat aku buat beli cat gitu, dia bilang. Alamatnya tuh di di Prescott, Arizona. Ada pria yang baru pindahnya itu ke tempat itu karena dia bilang dia mau ngurusin kakak dia gitu kan, kakak dia dan anaknya kakaknya dia juga, dia sayang banget gitu sama kakaknya. Namanya itu si John Famalaro. Nah setelah itu kan si John ini kan dikenal dengan dia menjual cat, dan dia juga seorang tukang cat gitu, cat rumah. Nah si ibu ini yang bernama Ellen Court dan suaminya, mereka pergi menyamperin mobil cat itu, tapi mereka lihat ada truk kan, truknya itu kok katanya dia baru pindah 6 bulan di tempat itu, tapi kok truknya itu udah kayak banyak lumut-lumutnya, udah ada tumbuh-tumbuhan yang kayak sudah lama gitu. Dan mereka mencurigai, si ibu ini pun kayak setiap melihat truk itu kayak kulitnya itu merinding gitu, ada apa? Jadi di tanggal 13 Juli 1994 itu si ibu ini, si Ellen ini merasa, udahlah kayaknya aku merinding banget nih, kayak ada sesuatu yang panggil di dalam mobil itu, di dalam truk itu ada yang nggak beres. Itu kayaknya bukan truk dia, kenapa itu bisa jadi dimiliki sama dia sementara dia di sini baru 6 bulan, kok jadi aneh ya gitu. Mereka tuh merasa dia baru pindah ke sini 6 bulan tapi sudah ada truk, wah ada yang nggak beres nih. Si ibu ini langsung mencatat nomor platnya truk itu, dan dia langsung ngelaporin ke pengacara dia dan dihubungi ke polisi gitu, disangkut pautkan lah gitu kan.
Jadi polisi pun melihat kondisi mobil itu kan, truk itu, loh ini kan truk yang hilang dari tempat di California ya. Mereka pun ngecek kan langsung. Tadinya mereka menyamar dulu, polisi ini nyamar kayak mau beli cat gitu. Nah saat mereka membuka isi dalam truk itu, mereka melihat ada sebuah kotak yang di kotak ini di luarnya itu ada kabel listrik ya. Nah mereka mencurigai, wah ada yang nggak beres nih, jangan-jangan ini narkoba, obat-obat terlarang. Ini kayaknya ada colokannya ke listrik. Ini tuh kayak kotak es sih, kayak ada disembunyiin. Mereka udah bongkar, mereka lihat dong, mereka buka, kok ada plastik. Setelah itu mereka makin parah nih. Mereka jadi melihat ada mayat, tapi mayatnya itu namanya juga udah kayak udah mengering kan, atau udah membusuk tuh gimana, karena di es kita nggak tahu kondisinya gimana. Mereka hanya melihat itu ada kepalanya itu dibalutin sama plastik dan kayak habis babak belur. Itu kayak mungkin udah tinggal tengkoraknya. Nah habis babak belur, kalau mereka periksa itu katanya bekas-bekas luka itu yang ada di tengkorak kepala itu, mereka tahu itu kayaknya habis dipukulin dengan martil gitu lah ya, sama ujungnya itu gitu, semua dipukulin kayak gitu. Tapi siapa ini kan? Tapi itu isinya ada pakaian wanita ini. Dan setelah diperiksa DNA, ternyata ada cewek yang hilang, yaitu si Dennis Schubert itu. Dan diperiksa DNA-nya itu sidik jarinya persis dengan kondisi yang ada di dalam kotak itu. Akhirnya dibawa, dan sementara si John Famularo ini juga merasa nggak bersalah. Polisi setelah itu kan nyari tahu siapa ini si John Famularo ini. Itu usianya 34 tahun. Polisi pun nebak-nebakan, bisa jadi pada saat itu si cewek ini sedang keluar dari mobilnya nyari pertolongan, terus si cowok ini datang untuk menawarkan pertolongan, malah diculik itu orangnya. Terus ada orang yang ngira-ngira, karena dia kan nggak ngomong, nggak ngasih tahu apa yang terjadi. Ada orang yang ngira-ngira, tapi dia punya loh seragam polisi. Jangan-jangan dia pura-pura ada apa gini, terus dia diculik dengan pakai seragam polisi itu. Jadi memang dia itu pada saat malam di tanggal 3 itu lagi berburu orang untuk dia habisi gitu pikiran orang. Terus polisi juga menemukan banyak kayak barang-barang cewek di tempat dia, di rumah dia, tapi kayaknya polisi nggak bisa tahu itu barangnya siapa. Saat dia udah mau divonis hukuman gitu di tahun 1996, dia divonis katanya mau hukuman mati. Terus ada katanya dia itu bilang, janganlah, saya ini pada saat muda saya sudah hidupnya parah, ini orang tua saya, ibu saya orangnya kasar gini, suka mukul bla bla bla. Tapi terlepas dari itu ya namanya juga harus sesuai dengan hukum kan. Tapi sampai sekarang dia tuh nggak tahu ya, yang saya tahu informasinya katanya dia lagi di antrian proses untuk dia dikasih hukuman mati, tapi belum tahu sampai kapan dia dilakukan eksekusi itu. Yang aku pelajari dari kasus ini sih ya, kita harus hati-hati lah kalau misalnya kita mau nonton konser pun jangan sampai tengah malam. Dan itu bahaya banget ya kalau misalnya di tempat yang udah sepi gitu. Kalau keluar sih larut malam kita harus serba waspada, jangan sampai kita itu terlalu ngentengin ya. Di malam hari itu kita nggak tahu, bahkan begal juga banyak di mana-mana. Di zaman sekarang ini udah banyak peristiwa-peristiwa yang kriminal di luaran, jadi kita harus serba waspada dan berduka cita untuk si Dennis Schubert, yang mana dia juga ya korban yang seperti itu. Semoga kita semua dilindungi ya dan serba hati-hati. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.